Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih seputar akad atau transaksi di dalam Islam. Kita membahas sekarang tema tentang syarat. Yang akan kita bahas adalah pembahasan tentang syarat-syarat yang membatalkan akad. Jadi syarat apa saja yang bisa menyebabkan akad atau deal transaksi itu menjadi batal. Sudah kita bahas sebelumnya beberapa hukum syarat berkaitan dengan syarat. Ada syarat yang sah dan mengikat, ada syarat yang batil tetapi akadnya tetap sah, dan sekarang yang poin ketiga ini adalah syarat yang bisa menyebabkan akad itu menjadi batal. Yang pertama, syarat yang membatalkan akad adalah syarat yang sejak asalnya memang telah menyebabkan akad itu menjadi batal. Misalnya seorang mengatakan, saya menjual barang ini dengan syarat Anda menjadi maklar saya untuk mencari pelanggan. Syarat seperti ini dalam pandangan Islam disebut dengan safqatain fi safqah wahidah. Dua akad di dalam satu transaksi. Satu transaksi disyaratkan oleh transaksi yang lain. Satu akad dipersyaratkan oleh akad yang lain. Nah, itu berarti ada dua transaksi, dua akad dalam satu transaksi. Nabi melarang, sebagaimana para sahabat menerangkan dalam berbagai hadis yang sahih, nahan Nabi SAW an safqatain fi safqah wahidah. Nabi SAW melarang adanya dua akad di dalam satu transaksi. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi juga melarang la yuhillus salaf wal bai'. Ya, tidak halal kata Nabi salaf atau jual beli pesanan dan juga jual beli, dan tidak pula wala yuhillu, jadi syaratan, dua syarat fil bai' dalam satu jual beli. Jadi tidak boleh ada dua syarat di dalam satu jual beli. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Dan model seperti ini banyak kita dapati di masyarakat. Praktek seperti ini. Di dalam transaksi, dalam akad itu seringkali syaratnya memang terjadi dua akad. Ya, akad yang satu disyaratkan oleh akad yang lain. Sebagai contoh misalnya jual beli leasing, ya, beli kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, bahkan KPR rumah. Di sana ada persyaratan yang diminta oleh pihak penjual atau pihak pembiayaan finansial atau perbankan ketika terjadi utang piutang, karena faktanya sebenarnya adalah utang piutang uang, ya, utang piutang uang itu dipersyaratkan jaminannya adalah barang yang ditransaksikan, ya, barang yang ditransaksikan, sehingga mau tidak mau terjadi dua syarat di sana, terjadi dua akad yang menjadi syarat, satu menjadi syarat bagi yang lain. Misalkan seperti ini, kredit motor misalnya, motor itu dikredit selama 3 tahun, ya. Nah ternyata dalam katakan misalnya ada seseorang, contoh misalnya seseorang itu 3 tahun kredit itu dia baru mampu melunasi selama setahun, uangnya sudah tidak cukup lagi. Akhirnya dia merasa tidak mampu lagi membayar cicilan motornya. Maka motor itu diambil oleh pihak pembiayaan. Dan uang yang tadinya dibayarkan sebagai pembelian motor itu berubah menjadi uang menyewa motor. Kan gitu. Tadinya itu uang pembeli motor. Tapi karena motornya ditarik dan uangnya dihanguskan, dianggap hangus, maka selama ini uang yang dipakai bayar motor itu berubah menjadi uang untuk menyewa motor. Selama ini Anda setahun cuma rental motor, bukan beli motor. Berarti di sana syaratnya itu ada dua, ya. Saya mau mengutangkan Anda uang pembeli motor, ya, tetapi dengan syarat kapan Anda tidak bisa lunasi, maka saya sita motor Anda dan kemudian uang Anda dianggap hangus. Nah ini berarti satu akad disyaratkan oleh akad yang lain, ya. Dalam hal ini akad utang piutang dengan akad sewa menyewa bercampur di situ.
Nah, ini batil ya. Ini menyebabkan akadnya menjadi batil dan tidak sah. Ya, tidak sah, akadnya tidak sah. Dan semua kredit seperti itu modelnya. Entah itu kredit lewat perbankan, kredit rumah misalnya, ya kan sama saja. Kalau tidak bisa dilunasi, katakan misalnya rumah dikredit selama 10 tahun, ya makanya kan ada namanya BI check-in itu. Ya, tidak akan diterima persetujuan dari perbankan sebelum di check-in. Ada mekanisme BI check-in. Jadi Bank Indonesia atau bank itu punya persyaratan siapa yang bisa mengajukan kredit. Dilihat orangnya, dilihat pekerjaannya, dilihat penghasilannya, baru kemudian bisa dicairkan. Kalau misalnya yang kredit itu katakan misalnya PNS tapi sudah tua, sudah mau pensiun, ya, atau misalnya orang yang pekerjaannya mungkin pendapatan tidak menentu dan segala macam, maka itu tidak memenuhi persyaratan dari perbankan. Ya, seperti itu ya. Nah itu kalau katakan misalnya kreditnya macet, ya, KPR rumah mestinya dicicil selama 15 tahun, jalan 5 tahun tidak mampu lagi dilunasi, maka rumah itu disita oleh perbankan. Orangnya diusir dari rumah itu. Dan kemudian uang pembeli rumahnya selama ini itu hanya merupakan uang kontrak rumah. Jadi Anda itu cuma kontrak selama ini. Itu. Cuma Anda menyangka itu rumah Anda. Artinya Anda itu sedang halu, kira-kira begitu. Mau dianggap halu saja. Nah itu satu akad disyaratkan oleh akad yang lain. Ya, dan praktek seperti ini banyak sekali terjadi jamaah rahmatullah. Bukan cuma jual beli motor, mobil, rumah. Praktek bisnis di masyarakat juga seperti itu. Ya, jadi kalau kita datang ke tempat-tempat para petani, nelayan, itu begitu semua modelnya. Jadi di lahan-lahan kebun, ya orang tanam cengkeh, tanam coklat, bahkan tanam cabai segala macam. Para petani-petani itu dikasih pinjaman sama tengkulak. Tengkulak-tengkulak ini, ya orang-orang kaya ini yang modali mereka. Ini saya kasih pinjaman uang untuk menanam cabai, menanam cengkeh, menanam coklat, vanila dan seterusnya. Tapi dengan syarat nanti kalau panen tidak boleh dijual kecuali kepada saya barang Anda. Nah ini berarti satu akad disyaratkan oleh akad yang lain. Akad utang piutang itu disyaratkan dengan akad jual beli. Itu dalam hadis yang lain juga Nabi melarang, la yakhliful qardun wal bai', kata Nabi. Jangan kalian mencampurkan antara utang dengan jual beli. Ya, dan itu memang sudah seperti itu modelnya di masyarakat. Ya. Artinya sudah apa ya? Kebiasaan masyarakat seperti itu. Semua petani juga begitu. Kalau kita datang ke petani-petani itu, saya mau beli cabai Anda, saya mau beli cengkeh Anda, saya mau ekspor ke luar negeri segala macam. Dia bilang bisa, tetapi dengan syarat pinjamkan kami modal, utangin kami modal, baru bisa seperti itu. Kalau kita tidak mau, kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa, ada yang lain mau. Begitu, seperti itu jamaah rahimakumullah. Sama nelayan juga begitu. Datang kita ke nelayan, mau misalnya membeli ikan segala macam, ya itu mesti seperti itu modelnya. Jadi ada satu akad disyaratkan oleh akad yang lain. Ini syarat yang batil, menyebabkan akadnya, transaksinya menjadi batil karena memang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak dibolehkan, hukumnya haram. Nabi melarang. Jadi masing-masing akad harus berdiri sendiri. Tidak boleh saling mensyaratkan satu dengan yang lain, tidak boleh. Harus berdiri sendiri. Ya, artinya sama seperti halnya kalau kita mengatakan saya beli barang Anda, tapi dengan syarat Anda juga beli barang saya, nah itu tidak boleh. Ya, datang seorang orang tua mau melamarkan anak laki-lakinya pada anak gadis, saya mau lamar anak gadis Anda, ini anak saya. Dia bilang boleh Pak, ya, tapi dengan syarat ini anak laki-laki saya juga mau nikah nih. Boleh nggak saya nikahkan sama anak gadis Anda? Jadi kita inilah apa namanya itu subsidi silang atau apa namanya itu. Jadi nanti uang panennya impas lah kira-kira begitu, draw. Uang panennya draw. Itu satu akad disyaratkan oleh akad yang lain. Tapi ada juga itu kejadian, itu unik juga ya. Ini laki perempuan nikah. Bagaimana ceritanya? Suami istri ini janda sama duda, sama-sama punya anak. Mereka nikah, lah anaknya juga nggak mau kalah, nikah juga. Jadi ini bapak ini punya anak,
Dia duda, ini ibu ini juga janda, punya anak juga. Lah, bapak ibunya nikah, anaknya nggak mau kalah, nikah juga mereka. Dan itu boleh dalam Islam, tidak masalah. Ya kan ini bukan mahram. Ini bukan mahram ini, boleh. Atau sebaliknya juga ada seperti itu, kejadian seperti itu. Jadi apa sih? Besan ya. Boleh nggak nikahi besan? Boleh. Besan itu bukan mahram. Besan itu bukan mahram. Ini laki perempuan nikah. Orang tua mereka juga nyata cinta lokasi gitu. Cinta lokasi. Karena bapak ibu mereka juga janda dan duda. Gitu. Itu boleh. Cuma yang tidak boleh kalau itu menjadi syarat tadi. Ya, satu akad disyaratkan oleh itu yang tidak dibolehkan. Kalau terpisah kan ya tidak masalah. Maksudnya terpisah itu tidak saling mensyaratkan satu sama lain. Itu tidak masalah. Karena mereka bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Jadi boleh. Ya, jadi boleh. Kan atau misalnya kakak adik ya. Kakak adik ini laki semua. Ini kakak adik yang sini perempuan semua. Boleh juga mereka. Nikah itu juga boleh. Tidak ada masalah. Gitu. Cuma biasa kalau kembar itu agak repot ya. Tapi nggak masalah ya. Tahu semua, nggak tertukar istrinya itu. Biarpun kembar identik tetap bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Karena ada ceritanya Abu Nawas itu, ketika Abu Nawas sajikan makanan kepada tetangga-tetangganya, yaitu tetangganya makan, wah ini makanannya banyak sekali macam-macam. Ya, tapi ternyata semuanya itu bahannya gandum. Cuma diolahnya macam-macam modelnya. Ada model apa, model itu, tapi bahannya semua sama gandum. Ketika mereka makan, ini tetangganya tanya, ini makanannya banyak sekali, tapi kok rasanya sama? Nah kata Abu Nawas, begitulah perempuan. Modelnya beda, rasanya sama gitu. Itu kata Abu Nawas, yang orang yang membawa katanya. Gitu. Jadi itu seperti itu ya. Ini syarat seperti ini batil, ya, menyebabkan akadnya menjadi batil. Kenapa? Karena akad yang satu disyaratkan oleh akad yang lain. Ya, jadi dan itu marak sekali di masyarakat. Praktik seperti itu kan terjadi di masyarakat. Dan masyarakat ya tidak tahu hukumnya. Karena bagi masyarakat itu ya orang berbisnis, bekerja, standarnya maslahat saja, keuntungan. Orang nggak berpikir hal haram. Oh yang jelas-jelas haram saja. Orang tabrak juga. Ya. Apalagi yang memang itu awam di masyarakat ya, perkara yang memang tidak lazim difahami oleh masyarakat, seperti pembahasan seperti ini ya, adanya dua syarat yang berkumpul dalam satu transaksi ini menyebabkan akadnya menjadi batil. Nah jamaah rahimakumullah, lantas bagaimana jika itu sudah terlanjur terjadi ya, bentuk syarat seperti itu kemudian sudah ditransaksikan segala macam ya, tentu saja kalau itu terjadi dan tanpa sepengetahuan pihak yang bertransaksi karena kebodohan mereka, maka itu dimaafkan ya. Karena prinsipnya di dalam hadis Nabi SAW itu Nabi menerangkan bahwa bukanlah kesalahan atas umatku, kata Nabi, dalam 3 perkara: khilaf, nasya, aw ma yakrahuhu. Seorang itu khilaf, ketidakfahaman dia karena kebodohan. Nah kebanyakan masyarakat kan karena ketidakfahaman, karena kebodohan. Itu sehingga ya bagi mereka yang telah faham itu mesti memahamkan kepada yang sudah faham bahwa ini tidak dibolehkan, model transaksi seperti ini hukumnya haram ya. Dan ini memang pembahasan seperti ini mesti difahamkan ke masyarakat karena memang tadi banyak sekali pelanggaran hukum syara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, akibat ketidakfahaman mereka, akibat kebodohan mereka. Terus bagaimana dengan barangnya? Ya tetap barangnya halal. Gimana kalau kredit rumah, Ustaz? Rumah saya juga dari kredit bank seperti itu. Ini rumah saya halal apa haram? Ya tetap rumahnya itu halal. Ya, tetap pemiliknya itu berhak menggunakan rumah itu. Bagi dia halal. Ya, yang haram adalah pembayaran dia itu yang ada bunganya di situ. Kan itu riba. Gitu. Itulah yang batil, termasuk akad dia itu. Tetapi barang yang dia telah transaksikan itu, misalnya rumahnya, bagi dia itu halal. Berbeda dengan pihak yang menjual tadi, misalnya perbankan atau leasing, pembiayaan ya. Bagi mereka itu uangnya haram. Kenapa? Karena mereka itu memakan harta orang secara zalim, kan menetapkan bunga gitu. Jadi selamanya harta haram itu ada sama dia. Nah, berbeda dengan user atau pembeli, kreditur, dia nggak makan harta haram kan? Harta ini rumah halal, motor, mobil segala macam. Nah, yang makan harta haram itu pihak perbankan, pihak pembiayaan, leasing, finansial, itu yang makan harta haram. Sehingga kalau mereka itu selamanya harta haram itu ada sama mereka.
Ya, kapan menjadi halal? Kalau dia kembalikan itu bunganya sama orang yang sudah beli. Ya, dikembalikan. Ya. Dikembalikan baru jadi halal. Seperti itu jamaah. Sama halnya dengan seorang pencuri. Seorang pencuri, dia taubat nasuha sekalipun tidak akan diterima taubatnya sebelum dikembalikan harta curiannya kepada orang yang dia curi barangnya. Gitu. Meski dia sedekah sudah kemana-mana, tapi barang curiannya masih ada sama dia. Dia makan itu barang curian dan dia tidak kembalikan kepada yang pemiliknya. Maka selamanya pula itu dia tetap dianggap memakan harta haram dan di hari kiamat dituntut di pengadilan Allah Ta'ala. Itu dari kiamat. Itu seperti itu karena mengambil hak orang. Ya, mengambil hak orang. Jamaah rahimakumullah. Ini syarat yang pertama yang membatalkan akad. Syarat yang kedua yang juga membatalkan akad adalah syarat yang dengannya tidak terakadkan akad. Dia masih berupa komitmen saja. Dia tidak berupa akad, hanya berupa niat saja atau rencana. Misalnya syarat dalam kasus akad al-mu'allaq, akad yang bergantung, ya, akad yang bergantung. Misalnya begini, ada orang mengatakan sama temannya, saya mau beli tanahmu, itu ada saya tanah kahving depan rumah. Dia bilang, oh iya nanti saya jual, insyaallah. Tapi saya tunggu dulu orang tua saya setuju apa tidak. Nah itu syarat seperti ini disebut dengan akad al-mu'allaq, ya, akad yang bergantung, karena dia tidak bisa memutuskan jadi jual apa tidak. Karena bergantung bapaknya setuju apa tidak. Kata bapaknya, jangan kamu jual itu tanah. Nah, kenapa Pak? Kamu bukan tanah, tanahnya orang, jadi jangan jual. Nah, itu kalau seperti itu kan, ini syarat yang syarat seperti ini syarat yang membatalkan akad. Karena sebenarnya dia bukan pihak yang berhak untuk menjual barang itu. Karena menunggu persetujuan orang lain. Gitu. Sehingga syarat seperti ini, saya mau jual ini tanah, tapi dengan syarat bapak saya setuju dulu. Gitu kan? Kalau dia setuju baru saya jual. Ya, ini syarat seperti ini membatalkan akad. Ya, artinya percuma saja kita ketemu ngobrol panjang lebar. Ini berapa tanahnya bagaimana? Itu percuma. Bukan Anda yang memutuskan, yang memutuskan bapak Anda. Gitu. Maka dikatakan ini membatalkan akad. Ya, meskipun tidak berkonsekuensi dosa. Berbeda dengan syarat yang pertama tadi, itu berkonsekuensi dosa. Kalau yang ini tidak berkonsekuensi dosa, ya hanya saja tadi ini baru sekedar komitmen atau rencana. Ya, dia belum dalam bentuk deal. Ya, mengapa? Karena dia masih memiliki syarat yang bergantung tadi. Ya, saya akan jual tanah saya ini, tapi itu tunggu persetujuan dari bapak saya. Loh kok belum tanya bapaknya? Bapak saya lagi koma, maksudnya udah koma bapaknya. Gitu. Seperti itu, jamaah rahmatullah. Syarat ini juga membatalkan akad meskipun tidak berkonsekuensi dosa kepada orang lain. Hanya saja kalau seandainya misalnya yang bersangkutan itu menjual, ya, misalkan katakan tadi anaknya, dia menjual tanah itu, padahal pemilik tanah itu bapaknya, ya, pemilik tanah itu bapaknya, maka ini juga bisa menyebabkan akadnya juga jadi batil. Mengapa? Karena dia tidak memenuhi rukun akad yang pertama. Apa itu? Al-aqidan, dua pihak yang berakad, penjual dan pembeli misalnya. Si penjual ini tidak menguasai harta itu, artinya dia tidak punya kewenangan untuk menjual harta itu. Lalu tiba-tiba dia jual saja itu tanah. Ya kan? Saudaranya tidak tahu, bapaknya juga tidak tahu. Tiba-tiba sudah jadi Avanza. Mana itu tanahnya? Avanza itu ada. Dan seperti itu. Ya kan kadang-kadang juga ada kejadian seperti itu jamaah di masyarakat ya. Banyak sekali kadang-kadang kejadian seperti itu di masyarakat. Ya, dan ya tahulah zaman kita sekarang ini kalau aset-aset seperti itu ya ada oknum, ya ada oknum-oknum yang bisa mengurus. Datang kita ke pertanahan, ya itu bisa. Bikin ada kawan saya itu seperti itu jamaah. Kawan saya itu aset bapaknya banyak, aset punya bapaknya itu banyak. Ya, ada tanah segala macam. Nah dia ini merantau kemana-mana, ke Papua, ke Jakarta, merantau kemana-mana. Nah pulang-pulang di Maros, asetnya sudah ganti nama jadi sepupunya. Dibayangkan jamaah Allah. Jadi itu asetnya sudah, surat-suratnya itu sudah ganti nama jadi nama sepupu-sepupunya. Ya kan? Dia sampai di sini nggak punya apa-apa lagi, harus ngontrak rumah. Padahal dia punya tanah, dia punya pinggir jalan itu jalan poros dekat bandara. Dia cerita ke saya, Ustadz, saya ke pengadilan, kalah saya terus. Gimana saya kalah? Saya nggak punya modal. Mereka punya modal. Ya.
Itu kan bahaya sekali jemaah rahimahullah. Sehingga tidak heran itu kita dapati ada tanah bersertifikat ganda. Kadang-kadang gandanya campuran atau ganda putra gitu. Tergantung namanya siapa. Kalau namanya laki-laki ganda putra gitu. Kalau namanya di situ ada laki ada perempuan ganda campuran gitu kan. Gitu. Sering kali itu kita dapati sertifikat ganda, tanah sertifikat ganda. Itu kan aneh. Kok bisa kantor-kantor yang sama kok sertifikatnya bisa terbit dua? Bilang begini, yang satu terbit hari Senin, yang satu terbit hari Jumat, gitu. Beda harinya. Terbenamnya kapan? Matahari, gitu. Terbit. Gitu. Itu sering sekali seperti itu jemaah. Makanya kalau kita itu beli tanah segala, mesti hati-hati juga. Kalau kita beli properti ya, beli tanah, beli ruko, beli rumah itu mesti hati-hati. Kadang-kadang utamanya mungkin tanah ya. Itu bahaya kalau kita tidak hati-hati juga bahaya. Kadang-kadang ada tanah sertifikat ganda. Itu. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada perumahan itu seperti itu, developer. Ini tanah ini sertifikat ganda. Developer sudah jual kemana-mana, orang-orang sudah pada beli. Ya kan? Ternyata ini tanah sertifikat ganda. Beberapa orang yang atas nama di sana ada berapa sertifikat. Ini kan kasihan si pembeli user ini, masyarakat sudah terlanjur beli kan kasihan mereka, bingung mereka loh bagaimana ini nasib kita. Sudah store duit, sudah bayar, ya kan? Ternyata itu tanah sertifikat ganda. Gitu. Ada seperti itu kejadian di Maros, ada perumahan elit pula, itu perumahan elit. Tapi seperti itu, akhirnya lari ke pengadilan. Gitu. Jadi ini tanah yang punya sertifikat ada 3 orang, A, B, C. Developer cuma bayar si A, B, C tidak tahu. Gitu kan. Ini sudah jadi bangunan, ya kan? B, C dan protes, B, C masuk ke pengadilan, menang dia, kalah si A. Pusing nih developer kan, lebih pusing lagi ini masyarakat kan. Yang sudah terlanjur uangnya masuk, itu berbahaya sekali jemaah rahmatullah. Ya, ini tidak main-main. Seperti ini situasi kondisi kehidupan kita sekarang ini seperti ini. Ya, mana juga oknum itu banyak ya, oknum banyak sekali, oknum calo inilah segala macam itu banyak sekali. Ya, sehingga ini ya model-model seperti ini. Karena itulah maka tadi syarat yang bentuknya adalah baru sekedar komitmen itu tidak sah sebagai akad. Itu tidak sah, tidak membatalkan akad. Meskipun tidak berkonsekuensi haram. Cuma tadi itu saya katakan tadi, seperti saya katakan tadi, memang di masa sekarang ini kita mesti hati-hati ya. Transaksi seperti beli rumah, beli apa itu, beli tanah apalagi, itu kita mesti hati-hati sekali. Ya. Kadang-kadang juga ada yang saling klaim, yang satu pakai sertifikat, satu pakai rinci. Ada di zaman dulu ya, zaman penjajah itu rinci namanya. Itu juga kadang-kadang seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, syarat yang juga membatalkan akad adalah syarat yang tidak jelas dan tidak tertentu. Misalnya jual beli sesuatu dengan syarat bisa mengembalikannya kapan saja tanpa ada batasan waktu yang jelas, ya. Dan atau tidak jelas sebab ini jual beli atau pinjam meminjam, ya. Atau tidak tertentu sebab jika jual beli ia mengharuskan ijab qabul dalam satu majlis tanpa ada jeda waktu. Jadi misalnya seperti ini, ya. Membeli barang nih, saya jual ini motor saya sama Anda ya. Tapi syaratnya nanti kapan-kapan saya mau beli lagi itu kasih saya. Apakah ini dibolehkan? Tidak boleh. Ini syarat yang juga membatalkan akad. Ya. Karena kalau sudah dibeli itu barang motor, ya Anda tidak boleh beli lagi. Ini kebetulan saya lagi butuh sekali uang ini. Jadi kamu beli dulu motor saya. Nanti kapan-kapan saya punya uang lagi, saya beli lagi. Tidak dibolehkan syarat seperti itu. Ya, karena sudah berpindah kepemilikan. Ya, sudah berpindah kepemilikan. Nah, sekarang ini kan jamaah rahmatullah, ya ada beberapa video viral itu dia. Video viral ada COD itu kan banyak seperti itu ya. Barangnya datang tidak sesuai permintaan si pembelinya. Datang barangnya, sudah dia tolak, dibanting itu barang kembalikan ke kurirnya, ya dan seterusnya. Itu ya jual beli pesanan, ya. Tapi dia sudah deal di awal, namanya COD, itu kan, COD. Jadi cash on delivery, dibayar cash pada saat tiba barangnya. Itu dalam Islam memang mestinya itu ketika barangnya tiba itu di situ baru deal. Jadi apa tidak barang yang mana dipilih? Ya, jadi tidak di akadnya itu bukan ketika barang belum dikirim, tapi nanti bertemu itu baru kemudian berakad yang mana yang mau dipilih barang. Jadi bawa beberapa alternatif sehingga kurir itu juga tidak
tidak ada risiko yang cukup besar ya. Karena tetap dikasih pilihan itu si pembeli yang mana jadinya. Seperti itu. Kalau model bay as-salaf itu lebih aman. Jadi pembeli itu transfer uang dulu, baru barangnya dikirim. Nah, itu lebih aman. Dan itu yang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Kalau yang model COD itu kan dealnya lewat lewat chat gitu ya, dealnya lewat telepon dan segala macam. Kemudian kita tahu foto itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aslinya. Gitu. Sehingga memang sebaiknya penjual itu menyampaikan dengan terbuka. Misal dia sebutkan bahwa mohon maaf, ya foto tidak sesuai aslinya, kayak gitu. atau disebutkan ya foto ini misalnya 50% sesuai asli, sesuai barangnya, atau 80% sesuai barangnya. Jadi kalau menurut saya yang paling aman jangan deal dulu. Ini tidak ada deal dulu. Dia sebutkan saya berminat ini, kayaknya yang ini saya suka, yang ini juga saya suka. Bawa beberapa pilihan. Nanti bertemu itu kemudian dipilih mana yang dia suka, mana yang deal. Nah itu jadi. Itu yang lebih aman. Ya, itu lebih aman. Ya, dan itu lebih syar'i. Itu syar'i ya, tidak melanggar hukum karena kedua belah pihak tidak berutang. Kalau model COD itu kan berutang. Pembelinya berutang karena belum kirim uang, penjualnya juga berutang karena belum kirim barang. Itu Nabi larang juga yang seperti itu. Dua-duanya berutang. Mesti ada salah satunya yang tidak berutang. Nah, kalau model selama ini dulu kan sebelum ada COD itu bay as-salam. Pembelinya transfer uang dulu, baru datang barangnya. Nah, itu lebih tepat. Ya. Kalau ini tidak. Ya, sudah deal lewat telepon, lewat online, tiba di sana bertengkar lagi pembeli sama begitu. Ada beberapa video itu viral ya. Trending YouTube segala macam gitu. Nah, jemaah rahimakumullah, karena itulah memang dalam setiap akad itu syarat-syaratnya mesti diperhatikan ya, karena kadang-kadang syarat itu memang membatalkan akad. Ada juga syarat yang boleh dan itu mengikat. Misal tadi kayak jual beli pesanan itu boleh saja si pembeli itu minta tolong kalau saya pesan barang ini tapi diantarkan ke alamat ini jam sekian, itu boleh. Ini syarat yang sifatnya boleh ya. Saya membeli mobil ini, tolong diantarkan ke garasi sekian, jam segitu, itu dibolehkan. Gitu. Saya mau beli baju yang warna ini, saya minta yang warnanya begini, begitu segala macam spesifikasinya. Itu kan syarat ya. Itu syarat seperti itu dibolehkan. Dan itu sifatnya mengikat. Artinya apa? Boleh saja itu pembelinya kemudian membatalkan kalau tidak sesuai dengan yang dipesan. Gitu. Tidak sesuai dengan yang dipesan. Ya, tapi yang syarat tadi itu bentuknya bay as-salaf ya. Bay as-salam atau bay as-salaf, di mana pembeli sudah mentransfer uang terlebih dahulu. Demikian pembahasan syarat. Insyaallah kita masih akan bahas tentang fikih tentang akad ini dalam beberapa pertemuan ke depan, seputar akad-akad yang batil, akad-akad yang fasad dan segala macam, akad-akad yang goror. Kita akan bahas pada kajian berikutnya insyaallah. Sementara saya cukupkan, saya persilakan kalau ada yang mengajukan pertanyaan.